Pemirsa, inilah deretan informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam hot news. Kita ke informasi yang pertama. Dinamika pemilu Amerika Serikat kian panas setelah isi percakapan telepon di antara calon presiden dari Partai Republik Donald Trump dan calon presiden independen Robert F. Kennedy Jr. bocor ke publik. Dalam percakapan tersebut, Trump mengusulkan Kennedy untuk mendukung kampanyenya. Hal ini terungkap dalam sebuah video panggilan telepon pada Minggu yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi oleh Kennedy. Para pendukung Kennedy terdiri dari berbagai spektrum politik, mulai dari liberal hingga konservatif dan independen, dan beberapa survei menunjukkan bahwa ia akan menarik pemilih dari Trump dan Biden. Trump juga berbicara kepada Kennedy tentang upaya pembunuhan pada hari Sabtu dengan mengatakan bahwa peluru yang mengenai telinganya terasa seperti nyamuk terbesar di dunia. Panggilan telepon Trump dengan Kennedy juga termasuk percakapan tentang vaksin yang menggema beberapa pandangan sebelumnya dari Kennedy, di mana pengacara lingkungan tersebut telah menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin selama bertahun-tahun. Setelah panggilan itu menyebar di media sosial, Kennedy meminta maaf kepada Trump di platform media sosial X pada Selasa kemarin. Ia mengungkap ketika Trump menelpon dirinya sedang merekam dengan videografer internal. Ia pun mengaku seharusnya memerintahkan videografer untuk segera berhenti merekam. Kini Kennedy sangat malu bahwa obrolannya dan Trump diunggah. Beralih ke informasi terpopuler lainnya, masih dari mancanegara, militer Angkatan Laut Rusia dan China telah memulai latihan gabungan di Pasifik sejak pekan lalu. Latihan selama 3 hari bertajuk Maritime Joint 2024 tersebut dilakukan di dekat kota Changjiang, China. Kementerian Pertahanan China menegaskan patroli maritim gabungan di Samudra Pasifik Barat dan Utara ini tidak menargetkan pihak ketiga dan tidak ada hubungannya dengan situasi internasional dan regional saat ini. China mengatakan latihan ini akan melatih kemampuan angkatan laut untuk mengatasi ancaman keamanan. Latihan perang ini juga untuk menjaga stabilitas internasional dan regional serta meningkatkan kemitraan strategis. Kerjasama angkatan laut tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara China dan anggota NATO. NATO menuduh Beijing bekerja sama dengan Moskow untuk melemahkan dan membentuk kembali tatanan internasional berbasis aturan. Informasi berikutnya, harga emas melonjak ke level tertinggi baru sepanjang masa meskipun data penjualan retail inti lebih kuat dari perkiraan. Kondisi ini didorong oleh Gubernur The Fed Jerome Powell yang mengindikasikan The Fed semakin yakin bahwa inflasi kembali menuju targetnya. Pernyataan Powell ini menandai rencana pemotongan suku bunga pada bulan September, kecuali bencana inflasi dalam beberapa minggu mendatang. Powell pada Senin lalu mengatakan 3 pembacaan inflasi Amerika Serikat selama kuartal kedua tahun ini menambah keyakinan bahwa laju kenaikan harga kembali ke target The Fed secara berkelanjutan. Pernyataan yang menunjukkan peralihan ke penurunan suku bunga mungkin tidak akan lagi sama. Menurutnya sejak kuartal 2 tahun ini The Fed dianggap telah berhasil mencapai beberapa kemajuan. Deskripsi Powell mengenai perekonomian menunjukkan dirinya memandang perekonomian dengan cara yang penting sebagai kembali ke keseimbangan yang memungkinkan kembalinya inflasi secara stabil sesuai target Bank Sentral dan memberi The Fed lebih banyak ruang untuk mencoba melindungi sisi lapangan kerja penuh negara tersebut seperti 2 tujuan yang ditetapkan Kongres. Kita ke informasi berikutnya, masa buruh berencana menggelar aksi demo pada Rabu 17 Juli. Rencananya aksi geruduk menolak Omnibus Law ini digelar serentak di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, aksi itu rencananya akan diikuti ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSPI. Masa bakal berkumpul di kawasan Bundaran Patung Kuda depan Monas, lalu lanjut berunjuk rasa di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara. Selain di Jakarta, aksi ini akan berlangsung di kantor-kantor gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai kota, seperti Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar.
Buruh menuntut pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, penghapusan outsourcing tolak upah murah, serta menolak PHK dan pencabutan Permendak Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor.